Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara untuk menggugat ADART Partai Demokrat tahun 2020, mereka kebakaran jenggot, mulai Andi Arief atau mungkin kader-kader yang lain, nampak sekali mereka ketakutan setengah mati. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada kebakaran. Kebakarnya di mana? Di Kubu Cikeas. Jadi kebakarannya hanya kebakaran jenggot. Karena apa? Pada saat 4 orang mantan kader Demokrat dari kubu KLB Deli Serdang menggunakan jasa Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara untuk menggugat ADART Partai Demokrat tahun 2020, mereka kebakaran jenggot, mulai Andi Arief atau mungkin kader-kader yang lain, nampak sekali mereka ketakutan setengah mati. Yang terjadi bukan mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan dari Yusril, yang terjadi malah mereka menyerang pribadi Yusril Iza Mahendra. Ini agak aneh. Kalau saya jadi AHY atau SBY, saya akan membiarkan siapapun jadi pengacara kalau merasa ADART Partai Demokrat tahun 2020 benar adanya. Tapi manakala ada pembiaran para hulu balang, para kerucu-kerucu Partai Demokrat itu bersuara menyerang Yusril Iza Mahendra, saya jadi bingung. Jangan-jangan memang ada yang aneh di ADART Partai Demokrat tahun 2020. Jadi ini menurut saya adalah Sandia Kalaning Partai Demokrat cabang Cikeas. Karena saya melihat mereka ketakutan setengah mati. Kenapa mereka tidak membiarkan Yusril bergerak, kemudian mereka juga menyiapkan pengacara yang hebat. Kan ada Amir Samsudin di sana, macam-macam lah, banyak. Yang terjadi justru aneh. Ini gaya politik Partai Demokrat ini memang agak norak-norak bergembira begitu loh. Tidak fokus dan terlalu mudah ditebak oleh lawan, termasuk oleh publik. Saya salah satunya. Ketakutan mereka yang berlebihan terhadap sosok Yusril Iza Mahendra ini terang benderang menunjukkan bahwa ada something wrong atau ada sesuatu yang salah di ADART tahun 2020. Nah, sahabat Indonesia, kalau memang benar ada yang salah di ADART tahun 2020 dan akhirnya nanti mereka kalah atau dikalahkan oleh hukum, oleh hakim, memang dampaknya luar biasa. Otomatis eksistensi dan legitimasi mereka ambrol, hancur, jatuh berkeping-keping, dan tidak akan ada lagi yang namanya Partai Demokrat dengan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Ini risiko dan mereka memang panik luar biasa karena ini pertaruhan yang sangat esensial. Jadi memang satu sisi saya mengerti kalau mereka panik kebakaran jenggot karena saya melihat memang resiko atau konsekuensi logisnya kalau mereka kalah di pengadilan nanti bubar sudah. AHY, SBY dan kelompoknya akan
menjadi tinggal nama saja. Habis mereka dalam kancah perpolitikan di Partai Demokrat. Nah, tapi kalaupun ada ketakutan yang luar biasa dari Pak SBY, Pak AHY atau kelompoknya, harusnya strategi politiknya bukan dengan menerjunkan kaum kroco ini untuk menyerang pribadi Profesor Yusril Iza Mahendra. Seharusnya mereka lebih fokus menyiapkan pengacara untuk menghadapi gempuran dari Profesor Yusril. Ini strategi yang selayaknya dilakukan. Tapi namanya juga Partai Demokrat, ketuanya masih muda, belum matang secara politik, akhirnya membiarkan kaum hulu balangnya celometan di media sosial atau di media. Akhirnya yang terjadi, nampak sekali mereka ketakutan, gemetar, setengah mati gitu. Jadi harus ada strategi. Dalam politik ini harus strategi. Ada sesuatu cara yang indah, elegan. Dan kelihatannya memang Partai Demokrat tidak mau belajar ke arah sana. Terlalu sering mereka membangun narasi dari orang-orang ini, kroco-kroco ini, Andi Arief dan kawan-kawan sih. Tapi yang terjadi justru menjadi bumerang. Bukan membuat citra Partai Demokrat cabang Cikias bagus, tapi yang sebaliknya adalah rakyat akan melihat, oh mereka ini sedang ketakutan setengah mati. Kenapa? Oh, kalau mereka ketakutan setengah mati, memang benar apa kata Profesor Yusril, ada celah besar di ADART yang memungkinkan mereka di technical knock-out oleh hukum di Indonesia. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Yang jelas dalam politisasi parpol, strategi itu penting. Tapi di atas itu semua, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Ini hukum alam yang paling esensial. Seberapapun hebatnya mereka menutupi keburukan atau niat jahat, tetap akan terungkap. Dalam pepatah Cina selalu diberikan saran, jangan pernah membungkus aib dengan kertas yang terbakar. Kenapa? Akan nampak kebakar nantinya. Mudah menguap dan mudah sekali diketahui publik. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa waktu dan kebenaran akan membuktikan siapa berpihak kepada siapa. Kemudian kebenaran juga akan mengungkapkan siapa sebetulnya selama ini yang memanfaatkan Partai Demokrat atau mengkadali Partai Demokrat. Ini yang penting. Saya bukan anggota Partai Demokrat, saya hanya rakyat, saya hanya mengikuti seperti apa ending dari drama Partai Demokrat ini. Yang jelas ada aura atau indikasi kuat Profesor Yusril akan menaklukkan mereka. Ini yang terjadi karena saya mendengar narasi yang dibangun Profesor Yusril begitu percaya diri. Tapi apapun terjadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Dan ini pembelajaran kepada kubu AHY untuk belajar cerdas sedikit saja untuk melakukan strategi membangun opini. Jangan malah menjadi bumerang. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya di akhir pekan ini untuk menyoroti ketakutan atau kebakaran jenggot atau kelihatan paniknya kubu AHY menghadapi Profesor Yusril Iza Mahendra di pengadilan. Kita lihat saja nanti apa hasilnya. Rakyat menunggu, tapi sekali lagi saya katakan kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Baik sahabat Indonesia, terakhir tetap saya mengharapkan Anda untuk taat protokol kesehatan.
Salah satunya dengan menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskampel.